Dan pengenaan tarif baru pada semua kapal ekspedisi Cina agar akan diberlakukan. kembali meninjau tarif yang diberlakukan tersebut. Tarif resiprokal, bagaimana tanggapan Anda? Ketika dua kekuatan ekonomi terbesar global saling berhadapan, maka dampaknya akan mengguncangkan perekonomian dunia. Inilah awal konflik dari perang dagang antara negara Amerika Serikat dan China. Konflik ini bukan hanya mengenai tarif dan ekspor impor, tetapi juga mengenai kekuatan ekonomi, teknologi, dan pengaruh global. Ketegangan ini sangat memicu efek domino di berbagai negara termasuk Indonesia. Lalu bagaimana perang dagang ini dimulai? Apa dampaknya? Dan bagaimana solusinya? Mari kita bahas. Konflik perang dagang Amerika Serikat dan China mulai memanas pada tahun 2018 saat Presiden Donald Trump mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari China senilai ratusan miliar dolar. Pemerintah Amerika Serikat menuduh China melakukan praktik perdagangan tidak adil seperti pencurian kekayaan intelektual, pemaksaan transfer teknologi, dan subsidi besar-besaran terhadap perusahaan milik negara. China membalas dengan tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat seperti kedelai, daging sapi, dan mobil. Contoh nyatanya, Amerika Serikat mengenakan tarif 25% terhadap barang China senilai 250 miliar US dollar, dan China pun membalas dengan tarif yang serupa kepada barang-barang Amerika Serikat senilai 110 miliar US dollar. Meskipun sempat ada kesepakatan Phase One pada tahun 2020, ketegangan tetap berlangsung hingga sekarang, khususnya pada sektor teknologi seperti chip dan kecerdasan buatan AI. Berikut adalah dampak yang terjadi karena adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat terhadap perekonomian secara global. Yang pertama yaitu adanya penurunan pertumbuhan ekonomi secara global. Hal ini disebabkan karena perang dagang ini menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga ini juga menyebabkan turunnya tingkat investasi dan juga perdagangan internasional antar negara. Bahkan IMF sempat menurunkan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi global ini pada saat perang dagang memuncak di tahun 2018 sampai 2019. Yang kedua adalah terganggunya rantai pasar global. Banyaknya perusahaan multinasional yang memproduksi barang di China harus mengalihkan produksinya ke negara lain untuk menghindari tarif yang sangat besar dari Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam struktur rantai pasar global. Yang ketiga adalah fluktuasi harga komoditas dan pasar keuangan. Ketidakpastian membuat harga komoditas seperti minyak dan logam berfluktuasi. Pasar saham juga mengalami volatilitas yang tinggi. Ini diakibatkan dari sentimen negatif yang diberikan oleh para investor. Nah, dari dampak-dampak yang telah disebutkan, ada juga dampak lain yang terjadi. Ada peningkatan tarif dan biaya produksi, dan yang terakhir ada juga terhambatnya ekspor negara-negara berkembang. Lalu bagaimana dampaknya dengan negara Indonesia? Akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China, tentunya berdampak juga ke negara Indonesia. Nah, dampak tersebut ada dua sisi, yaitu peluang dan juga tantangan. Dari sisi peluang itu ada relokasi industri, yaitu sejumlah perusahaan mulai pindah dari negara China ke negara lain. Indonesia memiliki peluang dalam hal ini untuk menarik investasi, terutama dalam sektor manufaktur dan juga elektronik. Kemudian ekspor alternatif. Dengan tarif tinggi pada produk Cina, membuka peluang untuk Indonesia mengekspor barang dagangan ke Amerika Serikat seperti tekstil, furnitur, dan lain sebagainya. Untuk yang peluang terakhir itu penguatan kawasan. Jadi Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat pasok regional bersama ASEAN. Dan dari sisi tantangan, yaitu ketergantungan pada impor Cina. Seperti yang kita ketahui,
negara kita Indonesia itu sangat bergantung pada produk bahan baku dari Cina. Nah, hal ini apabila terganggu, maka proses produksi akan berdampak. Selanjutnya, ketidakpastian investasi. Akibat gejolak global yang terjadi itu membuat investor lebih berhati-hati untuk memasuki pasar di negara berkembang tentunya. Dan untuk tantangan yang terakhir yaitu persaingan produk murah. Kita semua tahu produk Cina terkenal murah dari negara-negara lain yang tentunya membuat mereka membanjiri berbagai pasar di negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga dapat mengancam UMKM lokal tentunya. Berikut adalah solusi dan juga arah ke depan. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu tidak bisa selesai dengan satu kesepakatan. Kita memerlukan solusi yang menyeluruh dari berbagai sisi. Hubungan dagang yang terus terjalin, Amerika Serikat dan Cina akan terus berdialog secara terbuka agar konflik mereka tidak semakin parah. Masalah transfer teknologi dan juga akses ke pasar harus dibicarakan secara adil. Perbaikan peran WTO. WTO harus diperkuat agar bisa menyelesaikan konflik dagang ini dengan lebih baik. Ini merupakan suatu pembaruan tentang aturan sengketa dan juga perdagangan digital. Sebar produksi ke banyak negara. Perusahaan global tidak hanya mengandalkan satu negara untuk produksi. Lebih baik memindahkan sebagian produksinya ke negara lain agar mengurangi resiko. Ini akan membuka peluang bagi negara-negara lain, contohnya seperti Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Kerjasama di bidang teknologi, negara-negara perlu menyepakati tentang aturan teknologi, perlindungan data, dan juga ekspor teknologi penting, di mana teknologi ini tidak menjadi senjata perang dagang. Kebijakan dalam negeri yang kuat, negara seperti Indonesia harus memperkuat industri lokal, menyederhanakan aturan investasi, dan juga mencari pasar ekspor baru, agar saat terjadi konflik dagang, itu mereka tetap kuat. Jadi, perang dagang Amerika Serikat dan Cina tidak hanya urusan dua negara, tetapi membawa dampak luas bagi dunia, termasuk Indonesia. Kita perlu bersikap adaptif, cerdas membaca peluang, dan memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Terima kasih telah menonton video studi kasus kelompok kami. Semoga membawa pemahaman kita semua tentang dinamika perdagangan internasional saat ini.